Baik, ketemu lagi dengan channel Bagimu. Kali ini Bagimu akan menyaksikan video pembelajaran IPA kelas 8 bersama Ibu Indah Setiawati. Klik tanda jempol ke atas, klik subscribe bagi yang belum pernah subscribe, dan bunyikan lonceng. Ikuti video ini sampai selesai. Betapa indahnya saling berbagi. Salam Bagimu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, jumpa lagi di media pembelajaran IPA kelas 8 bersama Ibu Indah Setiawati. Anak-anak, pernahkah kamu berkunjung ke Taman Nasional atau ke kebun raya? Di sana kamu dapat melihat begitu banyak pohon yang besar dan tinggi, bahkan ada yang tingginya sampai berpuluh-puluh meter. Bagaimana pohon itu dapat tumbuh tinggi dan besar? Bagaimana caranya air dan nutrisi dapat naik sampai ke atas pohon tersebut? Nah, pertanyaan tadi kita bisa menjawab dengan mempelajari struktur dan fungsi jaringan pada tumbuhan. Nah, di akhir pembelajaran nanti diharapkan kalian dapat mendeskripsikan struktur dan fungsi jaringan tumbuhan. Mari kita bahas tentang jaringan tumbuhan. Jaringan tumbuhan, organ tubuh tersusun atas berbagai jenis jaringan. Masih ingatkah kamu apa itu jaringan? Jaringan tumbuhan adalah sekumpulan sel yang memiliki struktur yang sama yang membentuk suatu kesatuan untuk memberikan fungsi tertentu. Sel-sel pada tumbuhan yang memiliki struktur yang sama akan terintegrasi menjadi satu jaringan dan memberikan fungsi tertentu pada tubuh tumbuhan. Ya, kita mempelajari fungsi jaringan tumbuhan. Fungsi jaringan tumbuhan pada umumnya itu jaringan pada tumbuhan itu memiliki fungsi yang pertama melindungi bagian tubuh tumbuhan, membantu proses pertumbuhan dan perkembangan tumbuhan, memperkuat tubuh tumbuhan, membantu mengedarkan sari makanan atau zat-zat yang terdapat pada tubuh tumbuhan ke seluruh tubuh tumbuhan, membantu menyimpan cadangan makanan, mendukung segala aktivitas pada tumbuhan. Kita pelajari tentang kelompok jaringan tumbuhan, pengelompokan jaringan pada tumbuhan. Jaringan pada tumbuhan berdasarkan aktivitas pembelahan sel penyusun jaringan selama masa pertumbuhan dan perkembangan. Jaringan tumbuhan dikelompokkan menjadi dua. Apa itu? Yang pertama, jaringan meristem atau disebut jaringan embrional. Yang kedua, jaringan permanen atau jaringan dewasa. Kita bahas yang pertama, jaringan meristem atau jaringan embrional pada tumbuhan. Jaringan meristem
itu jaringan yang sel-selnya mampu membelah secara terus-menerus, bersifat embrional. Nah, perhatikan. Yang pertama, berdasarkan letaknya, jaringan meristem dibedakan menjadi 3. Yang pertama, meristem apikal. Terdapat di ujung akar dan ujung batang tumbuhan, menghasilkan pertumbuhan tinggi dan panjang tumbuhan atau pertumbuhan primer. Yang kedua, meristem interkalar atau meristem antara atau disebut meristem sekunder, terdapat di antara ruas-ruas batang, menghasilkan pertambahan panjang pada ruas-ruas batang. Nah, kamu perhatikan ini. Yang ketiga, meristem lateral atau meristem samping. Ini berada sejajar dengan lingkaran ditemukannya organ, menghasilkan pertumbuhan. Yang B, berdasarkan cara terbentuknya, jaringan meristem dibedakan menjadi 3. Yang pertama, promeristem telah ada ketika tumbuhan masih dalam masa embrio. Yang kedua, meristem primer, jaringan yang aktif membelah terdapat pada ujung batang, ujung akar, dan kuncup tumbuhan dewasa, menyebabkan pertambahan panjang tumbuhan. Nih. Terus yang ketiga, meristem sekunder terbentuk dari jaringan meristem primer, menyebabkan pertumbuhan besar pada tubuh tumbuhan. Jadi misalnya ini kambium. Kita lanjutkan yang kedua, itu jaringan permanen atau jaringan dewasa pada tumbuhan. Nanti ada jaringan pelindung, jaringan dasar, jaringan penyokong, dan jaringan penguat. Kita bahas jaringan permanen, jaringan yang bersifat non-meristematik, tidak aktif membelah. Jaringan ini tidak aktif membelah. Berdasarkan fungsinya, jaringan permanen dibedakan menjadi 4. Yang pertama, jaringan pelindung atau epidermis. Yang kedua, jaringan dasar atau jaringan pengisi. Yang ketiga, jaringan penyokong atau penguat. Yang keempat, jaringan pengangkut atau vaskuler. Kita bahas satu persatu. Jaringan pelindung atau epidermis pada tumbuhan. Jaringan epidermis pada tumbuhan terdapat di seluruh permukaan luar tumbuhan. Nah, ini berfungsi menutupi dan melindungi jaringan yang ada di bawahnya. Jaringan epidermis bermodifikasi menjadi stomata, rambut akar, trikoma, sel kipas, dan spina atau duri. Nah, kita lanjutkan yang berikutnya, yaitu jaringan dasar atau jaringan pengisi. Jaringan dasar pada tumbuhan merupakan jaringan yang hampir terdapat pada seluruh tumbuhan. Jaringan ini berperan dalam semua proses metabolisme pada tumbuhan. Contohnya, jaringan dasar adalah jaringan parenkim. Nah, ini jaringan parenkim itu jaringan dasar pembentuk tubuh tumbuhan. Jaringan parenkim memiliki sel-sel bulat yang berdinding tipis dan terdapat di semua bagian tumbuhan. Sel-sel pada jaringan parenkim tidak terspesialisasi sehingga dapat beradaptasi fungsinya sesuai dengan tempat di mana jaringan tersebut berada.
Kita lanjutkan ke jaringan penyokong atau jaringan penguat. Jaringan penguat pada tumbuhan berfungsi untuk membantu menyokong pada batang tumbuhan. Jaringan penyokong terdiri dari dua jenis jaringan, yaitu kolenkim, itu bisa ditemukan pada tumbuhan muda, terutama pada tangkai daun, tulang daun, maupun batang. Yang kedua, sklerenkim, itu bisa dijumpai pada tempurung kelapa dan kulit biji dan mesofil daun. Nah, ini perbedaan antara kolenkim dan sklerenkim. Kolenkim itu struktur hampir sama dengan parenkim, fungsi penguat tumbuhan muda dan herba, sel bulat karena penebalan selulosa pada dindingnya. Terdiri dari sel hidup, tidak ada ruang antar sel, dinding sel terdiri dari selulosa dan pektin, tidak memiliki lignin atau zat kayu. Sedangkan pada sklerenkim, jaringan penyokong yang keras, dinding tebal, ya, tersusun dari sel mati, ya, tidak terdapat ruang antar sel, dinding sel mengandung selulosa dan lignin. Ya, itu anak-anak perbedaan antara sel kolenkim dan sklerenkim. Kita lanjutkan jaringan pengangkut atau vaskuler pada tumbuhan. Ya, jaringan pengangkut itu terdiri dari silem, berfungsi mengangkut air dan garam mineral dari akar ke daun. Yang kedua, floem, berfungsi mengangkut makanan hasil fotosintesis dari daun menuju ke seluruh tubuh tumbuhan. Nah, ini sel pembuluh silem yang mengangkut air dan garam mineral. Ini sel pembuluh tapis atau floem yang berfungsi untuk mengangkut makanan hasil fotosintesis dari daun menuju ke seluruh tumbuhan. Itu anak-anak penjelasan mengenai jaringan pada tumbuhan. Semoga kalian bisa memahami. Kita jumpa di pertemuan pembelajaran yang selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.